Jadi ini salah satu hal yang menurut saya jadi alasan saya kenapa di karir investasi saya nggak pilih trading ya, tapi pilih investing. Nah, salah satunya itu karena yang akan kita bahas di video ini, yaitu lingkaran setan, teman-teman ya, yang biasanya disebut dengan cycle of doom. Jadi lingkaran setan ini bukan berarti kita di saham terus kerjasama sama dukun ya, terus kemudian kita pakai tuyul ya, bukan itu teman-teman ya. Jadi lingkaran setan ini lebih seperti sebuah siklus yang biasanya dialami oleh seorang trader ya, khususnya trader yang time frame-nya pendek ya, seperti day trader, terus intraday trader ya, seperti itu ya. Nah, kalau trader yang time frame-nya agak panjang seperti swinger, mungkin siklus ini agak kurang relevan ya, karena jarang dialami. Nah, siklusnya sendiri itu seperti apa? Siklusnya itu sebenarnya ya teman-teman ya. Jadi teman-teman masuk ke market ya. Nah, kemudian teman-teman menggunakan sebuah strategi. Nah, itu siklus pertamanya. Nah, strategi ini bisa dapat dari mana aja. Bisa ngembangin sendiri ya, bisa ngikuti orang, bisa ngikuti grup berbayar atau apapun itu. Pokoknya teman-teman masuk market dengan sebuah strategi. Nah, strategi ini kemudian teman-teman coba di market ya. Coba akhirnya teman-teman berlanjut ke siklus berikutnya, winning period ya. Dalam winning period ini teman-teman nyoba strategi terus berhasil, banyak yang berhasil ya. Akhirnya teman-teman mulai mengandalkan strategi itulah. Nah, akhirnya siklus berlanjut ke losing period. Ini nggak bisa dihindari ya. Tadinya kan sudah winning period, ini kemudian losing period ya. Di masa ini mungkin teman-teman merasa inilah masa-masa apesnya teman-teman ya. Jadi di sini lebih banyak loss-nya dibanding profitnya. Mungkin itu yang terjadi. Nah, karena hal itu teman-teman mulai denial nih ya, mulai meragukan ya, mulai mempertanyakan apakah strategi teman-teman ini sudah tepat atau belum. Dan akhirnya mendorong teman-teman untuk memasuki siklus berikutnya ya. Siklus berikutnya itu adalah mengutak-atik strategi ya. Mengutak-atik di sini tuh bisa macam-macam, bisa modifikasi aja sebagian atau bahkan bisa ganti sepenuhnya, itu bisa teman-teman ya. Nah, pokoknya teman-teman otak-atik lah strategi dan akhirnya teman-teman berlanjut balik lagi ke awal siklus, masuk ke pasar modal dengan strategi. Nah, meskipun strateginya sekarang sudah dimodifikasi ya, ataupun benar-benar sama sekali baru. Nah, contohnya nih ya, teman-teman masuk ke pasar modal ya, teman-teman udah belajar nih tentang indikator moving average ya, dynamic support. Jadi di situ teman-teman pasti belajar kan, kalau MA5 di atas MA10 dan di atas MA20 itu harga akan cenderung naik ya. Nah, itu teman-teman pakai lah. Nah, akhirnya teman-teman masuk ke winning period nih, beberapa kali berhasil ya, beberapa kali coba berhasil. Nah, kemudian yang nggak bisa dihindari pada suatu ketika mungkin ada masa-masanya loss teman-teman itu lebih banyak dari profitnya. Nah, di sini letak kesalahannya teman-teman ya. Di sini teman-teman coba modifikasi, coba bagusin lagi indikator MA itu. Padahal sebenarnya bukan itu yang harusnya dilakukan ya. Akhirnya teman-teman coba tweak, akhirnya ketemulah indikator baru ya. Indikator baru ini namanya Bollinger Band ya. Teman-teman mulai pakai Bollinger Band, masuk ke siklusnya lagi ya. Akhirnya teman-teman menang, terus mulai agak kalah. Teman-teman coba lagi, perbarui lagi, akhirnya ganti lagi dengan parabolic SAR. Kemudian diulangi lagi ya, mulai nggak puas lagi. Akhirnya karena sudah pakai 3 indikator berturut-turut, teman-teman mulai ngelirik yang namanya bandarmologi. Ya, itu terus diputer-puter seperti itu. Nah, itulah yang disebut dengan lingkaran setan yang nggak ada habisnya. Nah, sebenarnya dampaknya dari lingkaran setan ini apa ya? Ini sebenarnya mirip dengan video saya yang sebelumnya ya, Holy Grail ya. Kenapa? Karena ya pada dasarnya orang yang sering terjebak dalam lingkaran setan ini orang yang masih percaya dengan Holy Grail. Itu ya. Jadi dampaknya apa? Yang pertama jelas buang-buang waktu karena teman-teman nyari sesuatu yang nggak pernah ada di pasar modal ya. Terus yang kedua teman-teman ya, nah ini yang bahaya menurut saya karena dengan masuk lingkaran setan ini teman-teman tuh jadi lebih gampang untuk dijadikan korban dari bandar ya misalnya teman-teman ya. Jadi teman-teman gampang di sini juga untuk diperdaya. Diperdaya ini apa maksudnya ya? Teman-teman dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu yang ingin memanfaatkan ketidaktahuan teman-teman ya, itu. Jadi bahayanya di situ ya. Nah, ini cara menghindarinya sebenarnya ada teman-teman biar nggak terjebak dalam lingkaran setan ini ya. Yang pertama ya, menurut saya ada 2 soalnya. Yang pertama, ini teman-teman tetap berpikir simple aja ya. Nah, kenapa?
Karena sebenarnya kita ini manusia itu cenderung memperibet suatu hal ya. Bahkan Warren Buffett juga udah bilang ya, manusia tuh cenderung membuat hal yang mudah itu jadi sulit. Nah, apa maksud saya di sini ya? Ini contohnya. Teman-teman itu bisa saja ya menggunakan analisis teknikal dalam chart, itu digambar sangat detail, itu bisa banget ya. Mulai ditarik garis sana sini, kemudian dipakein forklift, kemudian dipakein circle, ya macam-macam lah, Fibonacci. Nah, itu bisa aja teman-teman ya. Tapi teman-teman harus ingat ya, sedetil apapun teman-teman menggunakan technical analisis itu masih bisa salah ya. Jadi kalau misalnya ribet aja salah, ngapain ribet ya? Pakai yang sederhana aja. Nah, ini pun berlaku di investing teman-teman ya. Saya sebenarnya bisa aja pakai ya ngitung harga wajar yang sangat complicated, sangat detail, pakai analisa sensitivitas dan segala macam, itu bisa teman-teman ya. Tapi itu nggak akan ada artinya kalau wisdom kita nggak kuat ya. Kalau misalnya kita masih belum bisa beli di saat murah, jual di saat tinggi, belum bisa. Kita masih suka ikut-ikutan, kalau harga naik kita masuk ya, itu belum bisa teman-teman ya. Jadi harus dari simpelnya dulu. Bahkan orang yang wisdomnya kuat, orang yang taunya cuma nabung tiap bulan, itu bisa lebih berhasil daripada orang yang masih suka ngambil keputusan karena emosi ya. Itu ya, jadi lebih simpel, lebih baik. Itu satu. Yang kedua teman-teman ya, yang kedua, ini bahkan sebenarnya seorang trader itu kalau nge-trade, ini konteksnya trading ya, teman-teman itu mungkin nggak perlu strategi banyak-banyak. Mungkin teman-teman cuma perlu satu strategi aja bahkan teman-teman ya. Tapi teman-teman benar-benar paham kapan menggunakan strategi ini, kapan nggak bisa pakai strategi ini. Itu teman-teman benar-benar paham ya. Nah, untuk paham itu teman-teman harus sering-sering backtesting, sering-sering dipakai strateginya ya di berbagai kondisi. Jadi teman-teman tahu ya, term and conditionnya itu tahu. Bukan malah teman-teman coba ganti strategi yang baru lagi atau modifikasi strateginya, bukan itu. Yang penting teman-teman punya satu yang teman-teman yakini dan itu dipakai terus-menerus sehingga kita bisa tahu kondisinya ya. Jadi kalau misalnya di saat A itu kita nggak bisa nge-trade pakai strategi ini, di saat B kita bisa pakai strategi ini dan cuan banyak, itu benar-benar tahu. Itu yang penting ya. Jadi pakai satu metode aja, backtesting dan konsisten pakai itu terus. Dan yang penting tahu pakainya kapan gitu. Jadi sebenarnya di sini tuh saya ingin menyampaikan sama teman-teman semua ya. Kadang-kadang kita itu berada dalam lingkaran setan ini, tapi kita nggak sadar ya. Nah, kalau teman-teman sudah lama nge-trade ya, terus merasa nggak profit, itu teman-teman mungkin ya harus open minded dan lihat video ini. Nah, dari video ini mungkin teman-teman dapat bahan evaluasi ya. Apakah teman-teman ini ada dalam lingkaran setan itu atau tidak? Nah, itu coba dijadikan bahan evaluasi ya. Nah, kalau teman-teman yang nggak mau open minded ya, teman-teman mungkin nggak dapat apa-apa dari video ini, yang itu nggak saya inginkan teman-teman ya. Di sini kita share-share aja ya, karena kita sama-sama ingin sukses di saham, seperti itu. Nah, kalau teman-teman suka dengan video ini ya, tolong di like, komen ya, dan subscribe. Terutama komen ya, kira-kira apa yang mau dibahas ya. Hal menarik apa lagi yang kira-kira mau dibahas, contohnya tentang bandar. Itu menurut saya sangat menarik ya. Mungkin dalam waktu dekat akan saya bahas ya. Tapi saya mungkin perlu sedikit research sedikit lagi ya. Tapi komen aja di bawah kira-kira apa yang menarik ya. Ya, itu aja teman-teman ya. Karena hidup harus imbang, tetap cerdas, dan tetap santai.